Pemirsa, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terus didekati tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Sebagai salah satu sosok berpengaruh di Jawa Timur, magnet elektoral Khofifah kini diperebutkan berbagai poros koalisi. Poros Prabowo Gibran terus membangun kekuatan. Rabu kemarin, Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran menemui orang nomor 1 di Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Berlangsung tertutup, baik Khofifah maupun Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran membantah pertemuan membahas pemenangan Prabowo. Sebelumnya pada Sabtu pekan lalu, Khofifah pun enggan berkomentar perihal peluang dirinya berlabuh di salah satu poros capres. Ibu, satu lagi Bu, soal ini Bu, tim ses Bu, gimana Bu, tim sukses salah satu pasangan calon Ibu, gimana Bu? Ibu nggak punten Ibu. Terima kasih Bu. Dalam satu pekan terakhir, sejumlah tokoh besar telah menyatakan dukungannya kepada capres pilihan mereka. Yeni Wahid sebagai salah satu putri almarhum Gus Dur telah resmi berada di poros Ganjar Mahfud. Sementara Erick Thohir yang kerap dinarasikan memiliki kedekatan dengan NU dan Banser telah menegaskan dukungan untuk Prabowo. Tim Liputan, B-Universe. Ya pemirsa, hingga saat ini Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masih menentukan dukungannya dalam Pilpres 2024 akan ke Prabowo kah atau justru ke Ganjar Pranowo. Sudah bergabung bersama kami dengan politisi PDI Perjuangan Fauzan Amar dan juga pengamat politik Universitas Trunojoyo Madura Surokim Abdul Salam, dan kita masih tentunya menunggu bergabungnya Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Terima kasih Pak Fauzan dan juga Pak Surokim telah bergabung bersama kami. Selamat sore sebelumnya. Ini kalau kita melihat, saya mungkin ke Pak Surokim terlebih dahulu. Pak Surokim, kalau Anda tentunya melihat beberapa kalau kita lihat poros koalisi Indonesia Maju sampai saat ini yang belum juga mengumumkan struktur resmi komposisi dari TKN Prabowo Gibran, ini apakah memang menunggu satu sosok ini, yaitu sosok Khofifah ini kah menurut Anda? Oleh semua kandidat presiden, wakil presiden untuk menjadi tim ses, karena Bu Khofifah ini punya banyak magnet dan keunggulan ya dalam kaitan untuk menambah ceruk elektoral. Saya kira semua orang tahu Bu Khofifah tidak hanya kepala daerah utama di Jawa dengan jumlah penduduk yang hampir cukup besar di Indonesia, nomor 2 setelah Jawa Barat. Beliau juga ketua Badat Muslimat yang sudah cukup lama mengakar dan punya kekuatan untuk bisa meremut ya pasukan ibu-ibu yang selama ini cukup fanatik ya mendukung beliau dari pemilu ke pemilu. Dan saya kira banyak faktor yang membuat kenapa kemudian Bu Khofifah itu diperebutkan oleh banyak pihak untuk menjadi bagian dari tim ses. Tapi tentu menurut saya tidak mudah karena Bu Khofifah masih punya opsi lain. Punya opsi lain, opsi apa menurut Anda itu? Ya, kepentingan untuk Pilkada Jawa Timur edisi 2 itu juga saya kira akan menjadi pertimbangan bagi Bu Khofifah untuk melabuhkan pilihan bergabung kemana untuk Pilpres kali ini. Mesti akan ada kaitannya dengan kepentingan di Pilkada Jawa Timur edisi 2. Karena kan beliau baru satu periode yang punya peluang juga di Pilkada Jawa Timur edisi 2. Nah, dukungan terhadap Pilpres kali ini tentu tidak bisa dilepaskan dari kepentingan untuk kepentingan Pilkada di Jawa Timur edisi 2 itu. Maksud saya begitu. Baik, tapi tadi kalau Anda katakan Pak Surokim bahwa Bu Khofifah ini memiliki beberapa faktor yang memang dapat mendukung menjadi seorang tim ses. Tapi kalau dilihat seberapa besar dampak suntikan elektoral yang akan Khofifah berikan kepada paslon yang nantinya akan didukung oleh dia?
Ya, selain beliau kepala daerah utama Jawa, ya di Jawa Timur, selama ini kan Jawa Timur juga menjadi wilayah yang diperebutkan karena selama ini menjadi penentu di Pilpres Indonesia. Bu Khofifah juga punya pendukung yang fanatik ya, ibu-ibu yang khususnya dari Fatayat Muslimah yang selama ini menjadi kekuatan diam beliau. Jadi saya kira hal-hal itu yang membuat Bu Khofifah selalu menjadi magnet. Apalagi kalau kemudian orang berhitung ketika kemudian banyak tokoh Nahdliyin yang muncul di dalam Pilpres kali ini. Ada Caimin, ada Pak Mahfud. Nah, Bu Khofifah ini bukan Nahdliyin kaleng-kaleng ya. Saya kira beliau juga punya potensi yang cukup besar untuk bisa menggerus suara, mendapatkan suara di kalangan Nahdliyin. Oke, Saya jadi kira di antara ya silakan Pak Surahim tadi di antara apa? ya saya kira di antara politisi-politisi perempuan yang beredar di tingkat nasional, Bu Khofifah masih menjadi pilihan utama saat ini. Dan itu yang membuat kemudian pilihan terhadap beliau itu selalu seksi bagi siapapun yang ingin menggandeng beliau dalam Pilpres kali ini menjadi tim sukses. Artinya kalaupun atau cukup seorang Khofifah untuk menarik Jawa Timur seperti itu, suara di Jawa Timur. Ya, karena kan beliau ini juga ikut pilkada di Jawa Timur sudah bertiga kali ya, dan sekali jadi. Saya kira perjalanan beliau di Jawa Timur termasuk perjalanan yang relatif panjang jika dibandingkan dengan politisi-politisi lain yang beredar di Jawa Timur. Dan kekuatan Jawa Timur salah satunya ada di beliau. Baik, oke, saya beralih ke Pak Fauzan. Pak Fauzan, kalau tadi lihat begitu kuatnya Ibu Khofifah ini di Jawa Timur, tapi kalau kita lihat Bu Khofifah juga belum menentukan mau ke Pak Prabowo atau Pak Ganjar, tapi ini kan kemarin ada pengumuman struktur baru TPN Ganjar Mahfud, dan di situ tidak ada nih nama Khofifah. Apa memang ini sudah tertutupkah pintu ini untuk Ibu Khofifah atau masih menunggu juga? Halo ya, Mbak, saya kira sampai sekarang pintu terhadap Ibu Khofifah masih sangat terbuka ya, dan kita melakukan pendekatan kepada Ibu Khofifah baik secara struktural melalui DPD PDI Perjuangan Jawa Timur maupun secara non formal melalui Mas Ganjar dan juga Pak Mahfud ya. Mas Ganjar dengan Bu Khofifah ini dekat karena sama-sama menjadi gubernur di Jawa. Dan dua gubernur ini adalah juga salah satu gubernur yang memang besar dari politik ya. Di samping itu juga melalui Pak Mahfud MD ya, beliau juga tokoh dari Jawa Timur, tokoh kultural NU, dan sama-sama Gus Durian ini ya. Nah, ini menarik. Jadi karena Pak Mahfud, Mas Ganjar dan Bu Khofifah ini sama-sama pernah di DPR RI ya, dan juga Mas Ganjar pernah di gubernur dan Bu Khofifah di gubernur. Jadi saya kira pintu untuk Bu Khofifah sangat terbuka, dan kami tentu saja sangat senang apabila Bu Khofifah juga mau bergabung dengan kami, karena bagaimanapun Bu Khofifah beliau sebagai politisi perempuan yang ya paripurna ya, karena meniti karir dari mulai pernah menjadi anggota DPR, pernah menjadi wakil ketua DPR RI, pernah menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan, Menteri Sosial, dan sekarang jadi gubernur. Dan yang tidak kalah pentingnya bahwa betul tadi dikatakan oleh Mas Surahim, Bu Khofifah ini adalah Ketua Umum Muslimat NU selama ini adalah periode keempat, ya, dan itu menjadi sebuah kekuatan tersendiri. Nah, karena itulah apalagi beliau sekarang masih menjadi gubernur dan akan berakhir kalau tidak salah sampai Desember 2023 ini. Jadi masih ada waktu bagi Bu Khofifah untuk memimpin Jawa Timur sampai 2 bulan yang akan datang. Jadi kita melakukan pendekatan ya, tentu berharap sekali agar Bu Khofifah bersedia atau bergabung ke pasangan Ganjar Mahfud ini. Itu, Mbak. Tapi Pak Fauzan, kalau kita lihat struktur yang sudah ada, ini kan poros Ganjar Mahfud sudah ada dukungan dari Mbak Yeni Wahid, kemudian udah ada juga Prof Mahfud. Ini kalau kita lihat kan ini ketokohan dua tokoh ini kan juga cukup kuat di Jawa Timur. Masih perlu kalau gitu? Apa masih memerlukankah sosok Khofifah di sini? Ya, kita kan tentu saja perlu, Mbak. Bagaimanapun Ibu Khofifah adalah orang yang lahir di Jawa Timur dan sekarang memimpin Jawa Timur. Kalau Pak Mahfud dan
Mbak Yeni kan dari Jawa Timur tapi tidak besar di sana. Kalau Bu Hovifah kan beliau sekarang kembali ke Jawa Timur ya dan memimpin Jawa Timur. Ini merupakan salah satu kekuatan ya. Beliau adalah seorang pemimpin formal di pemerintahan sebagai gubernur dan juga pemimpin di organisasi perempuan Muslimat NU ya selama 4 periode ini. Ini saya kira satu kekuatan yang luar biasa yang dimiliki oleh Ibu Hovifah dan itu akan menjadi satu nilai tambah yang sangat positif dan bagi pasangan Ganjar Mahfud. Dan tentu saya berharap agar Ibu Hovifah berkenan untuk bergabung ke pasangan Ganjar Mahfud ini karena memiliki frekuensi yang sama, napas yang sama, sama-sama latar belakang sebagai politisi ya, dan juga sama-sama sekarang ini adalah mengikuti kompetisi. Pengalaman beliau berkompetisi sebagai calon gubernur itu luar biasa sampai kemudian berhasil ya, memiliki daya juang yang luar biasa. Inilah saya kira salah satu kekuatan yang dimiliki Ibu Hovifah. Itu Mbak. Beralih ke Pak Surokim. Pak Surokim, kalau kita lihat historinya, ini kan 2 pemilu sebelumnya kan Prabowo kalah nih di Jawa Timur. Apakah ini memang menjadi membuat poros Prabowo Gibran ini sangat berharap bisa mendapatkan Hovifah? Memangnya kalau kita lihat Jawa Timur bisa dimenangkan hanya dengan seorang Hovifah kah? Tadi Anda melihat dari sosok seorang Hovifah yang begitu memiliki potensial besar di Jawa Timur ini. Ya, sebagaimana saya katakan sebelumnya ya, bahwa Bu Hovifah ini kepala daerah aktif sekarang di Jawa Timur. Beliau ketua Wadah Muslimat ya, Muslimat yang memiliki jamiah juga yang tersebar di seluruh Nusantara. Saya kira banyak ya alasan kenapa kemudian Bu Hovifah layak diperebutkan. Cuman dugaan saya beliau akan mengalami kegamangan ya, karena kita ketahui bahwa Bu Hovifah ini punya relasi yang hampir baik kepada semua elit di Jakarta. Dia baik di lintas partainya juga banyak relasi-relasi yang sulit ya bagi Bu Hovifah untuk bisa mudah berlabuh. Memang semua orang menduga bahwa di antara elit-elit itu yang paling dekat memang Pak Jokowi, tapi itu juga belum jaminan. Tapi dugaan saya Bu Hovifah akan berlabuh ada kaitannya dengan kepentingan beliau untuk Pilkada Jatim edisi 2 nanti di November 2024 itu. Dugaan Jadi Anda? sepertinya beliau masih akan menimbang-nimbang lebih cermat karena kan memang agak ya siapapun dalam posisi Bu Hovifah pasti akan gampang ya melabuhkan pilihan antara ke koalisi Indonesia Maju atau koalisi yang dipimpin oleh PDI Perjuangan. Saya kira dua-duanya punya relasi baik dan itu yang saya pikir Bu Hovifah akan butuh waktu, akan butuh penghitungan lebih cermat lagi, karena memang tidak mudah. Dan beliau tahu bahwa Jawa Timur akan menjadi wilayah yang seksi yang untuk diperebutkan. Dan ya saya katakan bahwa memang Jawa Timur bukan Hovifah Indar Parawansa, tapi pengaruh beliau baik kuasa formal maupun kuasa kulturalnya itu sangat kuat di Jawa Timur yang memungkinkan beliau untuk bisa menambah elektoral itu potensinya sangat tinggi ya untuk bisa memenangkan perolehan suara di Jawa Timur. Wajar kalau kemudian koalisi Indonesia Maju juga sangat pengen kemudian Bu Hovifah bergabung ke sana. Tidak juga koalisi-koalisi yang lain. Siapapun yang mendapatkan Bu Hovifah, saya kira akan mendapatkan tambahan elektoral yang signifikan. Oke. Pak, kalau dari lihat tadi Anda mengatakan dugaan-dugaan itu tadi, tapi kalau melihat ceruk pemilihan di Jawa Timur itu sebenarnya seperti apa? Apa memang didominasi oleh Nahdien kah? Atau seperti apa sih sebenarnya hingga akhirnya memang membutuhkan sosok seperti Hovifah ini? Ya harus diakui bahwa pemilih Jawa Timur majority Nahdien ya, hampir 78%. Dan itu memang terrefleksi dari hasil pemilu kada, dari pemilu ke pemilu. Dan ketika kemudian kita bicara tentang Nahdien, ya tokoh-tokoh yang punya koneksi, kedekatan, ikatan dengan kultur Nahdien punya potensi untuk mendapatkan ceruk suara itu. Tidak juga Bu Hovifah, tidak juga Bu Caimin, tidak juga Pak Mahfud, semua akan punya ceruk dan peluang. Tapi Bu Hovifah ini unik ya. Bu Hovifah ini memiliki keunggulan pada pemilih perempuan, di mana pemilih perempuan itu tidak mudah berubah ya,
tidak mudah untuk menjadi swing voter. Dan kekuatan itu sudah dibuktikan dari pemilu ke pemilu bahwa ini kekuatan pasukan diamnya Bu Khofifah Muslimat ini ya begitu di remote ya dinyalakan sudah otomatis loyalnya permanen. Ini yang menjadi kekuatan Bu Khofifah jika dibandingkan dengan kekuatan tokoh Nahdliyin yang lain. Oke. Tapi ya Baik, Pak Fauzan kalau dilihat tadi ya kekuatan Bu Khofifah bisa menangkap ibaratnya para pemilih setia seperti itu, dan kalau kita lihat bisa memiliki ceruk yang ada di Jawa Timur. Tapi kita juga lihat bahwa Pak Jarod juga sempat mengatakan PDIP dan Khofifah ini memiliki kedekatan ideologis, lalu kemudian ada historis di sini. Apa maksudnya dalam hal ini? Tadi Anda juga katakan dalam kedekatan itu. Tapi dalam pemilu sebelumnya PDIP selalu meraih kemenangan di Jawa Timur. Apakah ini juga menjadi, saya tadi katakan ini strategi baru juga dari PDIP kah untuk tetap menjaga tren kemenangan di Jawa Timur atau seperti apa sebenarnya? Ya, kalau kita bicara dalam konteks sejarah bahwa wakil presiden dari PDI Perjuangan itu biasanya kalau tidak berlatar belakang militer kan juga berlatar belakang Nahdlatul Ulama ya. Mulai dari dulu Bu Mega dengan Pak Hasyim, kemudian dengan JK dan dengan Kiai Ma'ruf Amin ya, dan sekarang dengan Pak Mahfud. Ini adalah satu hubungan historis yang tidak bisa kita bantah. Kemudian yang kedua adalah kedekatan Bung Karno dengan pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama Mbah Hasyim itu juga luar biasa. Nah, kedekatan ini saya kira sampai hari ini masih terjaga. Begitu juga ketika kemudian Bu Mega menjadi wakil presidennya Gus Dur, kemudian ketika Bu Mega menjadi presiden, wakil presidennya juga tokoh NU Hamzah Has. Nah, kedekatan ini saya kira merupakan salah satu kedekatan yang secara kultural dibangun secara terus-menerus. Sehingga kedekatan ini menjadi satu bukti yang tidak perlu disangsikan lagi, ya, baik dari sisi kedekatan secara historis maupun faktanya yang sekarang ini juga ada bahwa PDI Perjuangan calon wakil presidennya adalah tokoh Nahdlatul Ulama yang juga adalah sama-sama dibesarkan oleh Gus Dur ya, Presiden Republik mantan Presiden Indonesia. Nah, Gus Dur ini kan salah satu kadernya kan antara lain adalah Khofifah dan Pak Mahfud MD. Nah, Pak Mahfud dan Mahfud ini di samping sama-sama NU dan sama-sama berasal dari Jawa Timur juga merupakan kadernya Gus Dur. Nah, oleh karena itu maka ketika kemarin Mbak Yeni berlabuh ke Mas Ganjar, saya kira pertimbangan pendekatan kultural inilah menurut saya menjadi salah satu daya tarik ya. Artinya sudah sesuatu yang dibangun chemistry-nya dari awal, bukan tiba-tiba. Nah, ini menurut saya akan memberikan satu kenyamanan bagi Bu Khofifah dibanding kalau misalnya dengan merapat ke pasangan lain. Nah, kedekatan-kedekatan inilah menurut saya menjadi salah satu modal ya untuk menjadi keyakinan bagi PDI Perjuangan bahwa Ibu Khofifah nanti akan berlabuhnya ke Mas Ganjar dan Pak Mahfud, gitu Mbak. Baik, kita akan nantikan kira-kira Bu Khofifah akan berlabuh kemana nih, ke Ganjar atau ke Prabowo. Kita tunggu saja ya pilihan dari Bu Khofifah ini. Terima kasih tentunya Pak Fauzan dan juga Pak Sorokin telah bergabung bersama kami dalam Berita Satu Utama.